Berawal dari saya, Tirta, yang menelpon pacar saya, sebut saja Ica. Tepatnya hari Rabu malam, tahun 2009. Kamu mau ikut nggak? Gimana kalau besok kita mendaki Gunung Ciremai? Kamu cuma perlu nyiapin beras, jaket, sama perlengkapan pribadi yang dibutuhin. Tanya saya pada Ica. Serius? Kenapa dadakan banget sih? Aku mau ikut, tapi harus izin dulu sama nyari alasan ke orang tuaku. Jawab Ica padaku. Setelah percakapan di telepon selesai, agar bisa ikut pendakian ke Gunung Ciremai, akhirnya Ica meminta izin pada orang tuanya, dengan alasan ada acara di kampus yang mengharuskannya untuk menginap. Dan secara kebetulan bertepatan dengan acara kampus yang akan diadakan hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Tetapi Ica tidak mengikuti acara kampus itu. Ia malah pergi untuk pendakian ke Gunung Ciremai bersamaku. Tepat di hari Kamis, saya dan Ica sudah berada di kampus, bersiap-siap perjalanan untuk pendakian ke Gunung Ciremai. Sebelum melakukan perjalanan, saya sempat mengajak teman-teman yang lain untuk ikut pendakian ke Gunung Ciremai. Tetapi dari semua teman yang saya tawarkan, tidak ada satupun yang bersedia untuk ikut. Bahkan salah satu teman kami pun mengatakan, "Serius kalian berdua aja? Yakin mau mendaki ke Gunung Ciremai? Kalian berdua kan baru pertama kali ke Gunung Ciremai, dan kalian juga belum tahu jalur pendakiannya." Kemudian saya pun menjawab, "Insya Allah kami yakin. Kalau seandainya sampai hari Senin kami belum pulang atau belum tiba di kampus, tolong hubungi Wanadri, Basarnas, dan teman-teman Mapala untuk mencari kami ya." Sebenarnya teman-teman berat hati untuk melepas kepergian kami untuk melakukan pendakian ke Gunung Ciremai, karena kami hanya berdua saja. Saya dan Ica memulai perjalanan dari Kebun Jeruk menggunakan bus Luragung Jaya menuju Kuningan, Jawa Barat via Linggarjati. Biaya yang dikeluarkan sekitar 30.000 per orang pada tahun 2009. Setelah beberapa jam menempuh perjalanan, akhirnya kami turun di sekitar Cilimus atau pertigaan Linggarjati. Saat turun dari bus, saya putuskan untuk membeli tahu, dan Ica pergi sholat. Kami bertemu dengan ibu penjual tahu. Kemudian terjadilah percakapan antara saya dan ibu penjual tahu. "Kalian mau kemana?" tanya si ibu penjual tahu. "Kami ingin pergi mendaki, Bu," jawabku. "Mendaki kemana?" tanya ibu itu lagi. "Kami mau mendaki ke Gunung Ciremai, Bu." Lalu ibu itu berkata, jangan ke sana." "Emangnya kenapa, Bu? Sekarang kan lagi bulan suci." Akhirnya saya dan Ica berdiskusi membahas maksud dari bulan suci yang dikatakan oleh ibu itu. Namun belum ada 1 menit kami berbicara saat kami ingin kembali berbicara kepada ibu itu dan ingin membeli tahunya. Tiba-tiba ibu itu sudah tidak ada, entah kemana. Kami pun antara percaya dan tidak percaya, karena kami tidak mengerti maksud dari bulan suci yang ibu tadi katakan. Dan akhirnya kami putuskan untuk tetap melakukan pendakian ke Gunung Ciremai. Setelah selesai sholat, saya dan Ica melanjutkan perjalanan menuju pos pendakian Linggarjati menggunakan kendaraan mobil pick-up sayuran. Kami akhirnya tiba di base camp pendakian Gunung Ciremai via Linggarjati sekitar pukul 9 malam. Kami melakukan registrasi untuk pendakian. Saat registrasi, petugas pos bertanya kepada kami, "Kalian mau melakukan pendakian malam ini atau besok?" tanya si penjaga pos.
Kami mendaki besok pagi aja, Pak. Malam ini kami numpang istirahat dulu ya, jawabku pada penjaga pos. Sebelumnya udah pernah mendaki ke Gunung Ciremai? Tanya bapak petugas itu lagi. Belum pernah, Pak. Ini pertama kalinya kami melakukan pendakian ke Gunung Ciremai, jawabku singkat. Oh gitu. Ya udah, ini saya kasih peta jalur pendakian dari pos per pos. Saya pesan, jika nanti saat pendakian ada masalah di atas atau bertemu dengan harimau hutan, lebih baik kalian langsung turun aja, gak usah dilanjut pendakiannya, ucap papa itu sembari memberikan peta jalur pendakian. Sekitar jam 1 dini hari, datanglah 2 laki-laki pendaki berasal dari Tanjung Priuk yang nampaknya akan mendaki esok hari. Akhirnya, saya dan Ica bermalam di musola dekat base camp pendakian. Keesokan harinya, setelah sholat subuh, saya dan Ica memulai pendakian. Selama perjalanan, kami pun saling bercerita, hingga terang pun menyambut. Namun, tiba-tiba langkah Ica pun terhenti, dan secara tiba-tiba kemudian Ica terduduk sambil menangis karena kaget melihat begitu besar Gunung Ciremai. Kali ini kali pertama Ica mendaki gunung dengan ketinggian 3000 mdpl. Saat itu Ica berkata tidak ingin melanjutkan pendakian. Akan tetapi saya ingin tetap melanjutkan pendakian ini. Setelah meyakinkan Ica, akhirnya saya dan Ica memutuskan untuk tetap melanjutkan pendakian ini. Kami berjalan dari base camp sampai bertemu pos Cibunar dengan waktu tempuh sekitar 1 jam. Kami pun berhenti sekitar 15 menit untuk beristirahat sejenak dan menyeduh pop mie untuk sarapan. Setelah saya dan Ica sarapan, kami melanjutkan perjalanan kembali dari pos Cibunar sampai bertemu pos Leuweung Datar dengan waktu tempuh sekitar kurang lebih 1 jam. Di pos Leuweung Datar, kami bertemu dengan 2 laki-laki pendaki yang berasal dari Tanjung Priuk. Mereka bernama Gilang dan Wandi. Kami pun akhirnya ngobrol dan saling bercerita. Saat itu Ica teringat bahwa kami berdua lupa membawa senter. Bahkan hanya membawa senter korek kecil saja. Ica pun bertanya pada Gilang, "Abang sudah pernah pendakian ke Ciremai sebelumnya?" Tanya Ica pada Gilang. "Sudah, mungkin ini yang keempat kali kalau tidak salah ingat." "Kamu baru pertama pendakian?" jawab Gilang saat itu. "Iya bang, saya sama Tirta baru pertama kali ke Gunung Ciremai. Kalau nggak keberatan, boleh nggak saya sama Tirta gabung? Karena saya sama Tirta belum tahu jalur pendakian gunung ini. Kami juga lupa ketinggalan nggak bawa senter." Tanya Ica yang ragu jika hanya melakukan pendakian berdua saja. "Iya boleh. Tapi kalau nanti saya sama Wandi langkahnya cepat, saya kasih sobekan tisu di jalur ya, biar kalian berdua tidak salah jalur." "Oke bang, makasih ya bang." Saya hanya mendengarkan obrolan mereka, dan setelah percakapan selesai, kami berempat melanjutkan perjalanan kembali. Saat baru beberapa langkah kami berjalan, tiba-tiba Ica merasakan keluar haid. Sungguh ini adalah hal yang aneh. Padahal sebelum pendakian, Ica sudah mendapatkan haid. Dan 5 hari sebelum pendakian, Ica sudah bersih dari haidnya. Kami melanjutkan perjalanan lagi. Setiap ingin beristirahat, Ica selalu mengelaskan dengan plastik agar darah haidnya tidak menempel di batu atau di tempat yang ia duduki. Setelah sekitar kurang lebih 30 menit perjalanan dari pos Leuweung Datar,
tibalah kami di pos kandang Amis. Kami pun tidak istirahat di sini. Kami melanjutkan perjalanan lagi menuju pos berikutnya. Selama perjalanan, saya merasa mencium bau amis yang sangat menyengat. Saya berpikir mungkin karena Ica haid, jadi tercium bau amis. Saya tidak terpikir bau amis yang saya rasakan ada kaitannya dengan nama pos tersebut. Perjalanan dari pos kandang Amis menuju pos kuburan kuda memakan waktu sekitar 2,5 jam. Tibalah kami di pos kuburan kuda. Kami mengeluarkan matras, perlengkapan masak, dan perlengkapan makan. Kami memasak untuk makan siang. Selain makan siang, kami mempergunakan waktu istirahat sambil tidur-tiduran. Setelah selesai makan siang dan cukup beristirahat, kami pun melanjutkan kembali perjalanan dari pos kuburan kuda menuju pos Pangalap. Perjalanan ditempuh dalam waktu kurang lebih 1 jam 20 menit. Selama perjalanan menuju pos Pangalap, kami diikuti oleh burung hitam besar. Lalu burung itu menghilang setelah kami sampai di pos tersebut. Sesampainya di pos Pangalap, kami istirahat sebentar sekitar 5 menit. Kemudian melanjutkan perjalanan lagi dari pos Pangalap menuju pos Tanjakan Seruni. Dibutuhkan waktu sekitar kurang lebih 1 jam 30 menit untuk sampai di sana. Dalam perjalanan kami berbagi cerita, bercanda dan tertawa. Tak hanya itu saja, kami saling mengenal satu sama lain. Banyak sekali cerita yang saya dapatkan dari Gilang, karena sebelum pendakian ini, beliau baru pulang dari luar negeri. Akhirnya, tak terasa kami tiba di pos Tanjakan Seruni. Kami pun melakukan hal yang sama seperti sebelumnya, hanya beristirahat sejenak sambil minum. Kemudian, kami melanjutkan kembali perjalanan. Dari pos Tanjakan Seruni, perjalanan dilanjutkan menuju pos Papatere, yang memakan waktu sekitar 2 jam. Karena sebelumnya saya dan Ica sudah diberi pesan oleh Ranger Ciremai untuk tidak boleh mendirikan tenda di pos ini. Akhirnya, kami hanya beristirahat sejenak, duduk sambil minum air dan sedikit bercerita. Sekiranya lelah sudah mulai berkurang, karena hari pun sudah mulai gelap. Kami pun melanjutkan kembali perjalanan dari pos Papatere menuju pos Batulingga. Kami harus tiba di pos Batulingga sebelum malam tiba, agar kami dapat mendirikan tenda untuk bermalam. Setelah perjalanan kurang lebih 1 jam, akhirnya kami tiba di pos Batulingga. Agar tidak membuang waktu, akhirnya Gilang dan Wandi mendirikan tenda mereka. Saya dan Ica juga mendirikan tenda untuk kami berdua. Kami mendirikan tenda berhadapan, agar mudah jika meminta bantuan atau butuh sesuatu. Setelah tenda berdiri, saya, Gilang, dan Wandi memasak untuk makan malam kami, sedangkan Ica membereskan perlengkapan makan. Setelah selesai makan, kami berbincang-bincang sedikit sebelum masuk ke tenda untuk beristirahat dan melanjutkan perjalanan esok hari. Malam pun tiba. Kami pun masuk ke tenda masing-masing. Saat tidur malam, Ica sangat gelisah. Mungkin tidak nyaman karena sedang haid dan belum mengganti pembalutnya. Ica tidak berani untuk menggantinya karena takut darah haidnya berceceran ke tanah. Tiba-tiba, sekitar jam 1 malam, terdengar banyak suara orang ramai, seperti sedang menunggang kuda dan berlari. Dan suasana pun seperti di pasar, terdengar sangat ramai. Setelah beberapa jam, setelah keramaian orang berlarian dan menunggang kuda, muncullah suara aneh. Seperti ada yang menggosok-gosok tenda kami dari luar. Saya dan Ica tambah gelisah dan tidak bisa tidur. Barulah 1 jam menjelang subuh,
saya dan Ica bisa tertidur dengan pulas. Keesokan paginya, kami bangun dan bersiap-siap masak untuk sarapan. Dan setelah selesai sarapan, kami membereskan tenda kami dan melanjutkan kembali perjalanan menuju puncak Gunung Ciremai. Perjalanan dimulai dari pos Batulingga menuju pos Sanggabuana 1. Dibutuhkan waktu tempuh sekitar kurang lebih 2 jam. Selama perjalanan, kami pun saling bercerita, hingga tak terasa sudah tiba di pos Sanggabuana 1. Kami beristirahat sejenak sambil minum, dan setelah selesai istirahat, kami pun melanjutkan perjalanan kembali dari pos Sanggabuana 1 menuju pos Sanggabuana 2. Tanjakan cukup tinggi menjadi penghubung antara pos Sanggabuana 1 dan pos Sanggabuana 2. Kalau di pos Sanggabuana 1, jalurnya masih berupa tanah. Beda halnya dengan pos Sanggabuana 2 yang sudah mulai bebatuan. Tibalah kami di pos Sanggabuana 2 setelah melakukan perjalanan kurang lebih 30 menit. Seperti pos sebelumnya, kami hanya beristirahat sejenak sambil minum. Tak terasa, kantong plastik yang Ica bergunakan untuk menjadi alas tempat duduknya sudah penuh dengan darah haid. Saya juga melihat jaket yang Ica bergunakan untuk menutupi celana bagian belakang sudah tembus dengan darah haidnya. Setelah selesai beristirahat, kemudian kami melanjutkan kembali perjalanan. Kami melanjutkan perjalanan dari pos Sanggabuana 2 menuju pos Pengasinan. Pos Pengasinan merupakan batas vegetasi. Pepohonan besar sudah mulai tidak terlihat. Dari pos Sanggabuana 2 menuju pos Pengasinan akan melewati tanjakan berbatu dengan bebatuan yang berukuran besar. Pengasinan memiliki suasana yang sedikit mistis dan juga eksotis. Eksotis karena di tempat ini kami bisa menjumpai bunga abadi atau yang biasa disebut bunga Edelweiss. Setelah perjalanan kurang lebih 1 jam, tibalah kami di pos Pengasinan. Kami beristirahat sambil menyeduh pop mie untuk makan siang dan nyemil makanan ringan. Saat saya, Gilang, dan Wani sedang makan, Ica mengambil foto kami. Setelah itu, Ica memfoto dirinya sendiri, dan ketika Ica melihat hasilnya, ternyata foto tersebut bukan wajah Ica, tetapi wajah nenek-nenek tua berambut putih dengan muka keriput yang sangat menyeramkan. Tetapi, badan dalam foto tersebut tetaplah badan Ica. Karena Ica merasa takut, akhirnya dia menghapus foto tersebut dan akan menceritakan pada yang lainnya saat nanti sudah turun dan sampai di base camp. Setelah semuanya selesai makan, kami meninggalkan tas di sela semak-semak pos Pengasinan. Kami hanya membawa tas kecil berisikan air dan cemilan. Perjalanan dilanjutkan dari pos Pengasinan menuju puncak Gunung Ciremai, tempat yang paling dinanti-nantikan dan diidam-idamkan para pendaki. Waktu tempuh yang dibutuhkan sekitar kurang lebih 30 menit. Dalam perjalanan tidak ada lagi pepohonan yang menghalangi. Jalan menuju puncak tidaklah mudah. Jalan sedikit curam, licin, dengan kontur bebatuan. Setelah 30 menit perjalanan, sampailah kami di puncak Gunung Ciremai. Sesampainya di puncak Gunung Ciremai dengan ketinggian 3078 mdpl, Gilang mengumandangkan azan. Kami sangat menikmati keindahan alam. Kemudian kami berfoto-foto dan mengambil video. Namun, tiba-tiba Ica memanggil saya. "Tir, sini sebentar. Coba deh liatin ini." "Foto apaan? Mana coba?" jawab saya dengan penasaran.
Ini foto cuma aku aja yang salah lihat, apa emang beneran ya? Tanya Ica padaku. Ini foto macam mak lampir kah? Jawab saya kaget dengan apa yang saya lihat. Sst, hapus aja ya, tanya Ica. Jangan, gak usah. Buat kenang-kenangan. Jawab saya yang melarang Ica untuk menghapus foto itu. Setelah puas mengabadikan momen-momen foto dan video di atas puncak Gunung Ciremai, karena cuaca juga mulai sangat panas, maka kami memutuskan untuk turun. Perjalanan turun dilanjutkan dari puncak Gunung Ciremai menuju pos pengasinan. Sesampainya di pos pengasinan, kami mengambil tas carrier masing-masing yang kami simpan di semak-semak. Namun tiba-tiba Gilang mengeluh karena lenteranya hilang. Timbullah rasa ketidakpercayaan Gilang pada saya dan Ica. Saya dan Ica memang baru mengenal Gilang dan Wandi pada saat pendakian. Saya dan Ica tidak ingin dituduh karena posisi kami juga saat itu bersama Gilang dan Wandi ke puncak Gunung Ciremai. Memang sangat kesal, yang seharusnya kami siap-siap untuk perjalanan turun, tapi malah kami harus membuka carrier masing-masing sebelum perjalanan turun, agar tidak ada kecurigaan atau salah paham di antara kami. Dan anehnya lagi, saat berada di puncak Gunung Ciremai, tidak ada pendaki lain yang kami lihat. Hanya ada kami berempat saja. Lalu kenapa bisa hanya lentera saja yang hilang? Setelah Gilang periksa dan melihat tas carrier saya dan Ica, lentera tersebut tidak ada sama sekali di tas carrier saya dan Ica. Bang, lu ngerasa aneh gak bang? Masa cuma lentera aja yang hilang? Barang-barang yang lain masih utuh semua di tas. Ujar saya pada Gilang. Iya, bener juga sih. Jawab Gilang yang juga keheranan. Udah bang, ikhlasin aja. Mungkin penghuni sini kali yang ngambil. Jawab saya. Setelah percakapan selesai, kami melanjutkan perjalanan dari pos pengasinan untuk turun menuju base camp. Selama perjalanan, saya ingin sekali bercerita kepada Gilang dan Wandi tentang foto saat selfie di atas puncak Gunung Ciremai. Namun, saya masih menahan dalam hati, karena saya pun takut dan tidak enak hati untuk menceritakannya kepada mereka. Karena kejadian hilangnya lentera tadi, selama perjalanan kami semua diam tanpa berbicara. Di benak saya hanya fokus kepada Ica agar cepat sampai di base camp, karena darah haidnya terus mengalir. Selama pendakian, Ica tidak mengganti pembalutnya, karena ia tidak membawa pembalut cadangan, dan Ica pun tidak berani untuk membersihkan selama belum sampai ke base camp atau bertemu air mengalir. Di perjalanan turun yang kami tempuh melewati beberapa pos. Sama seperti perjalanan sebelumnya, kami selingi dengan istirahat untuk minum. Namun setiap kali istirahat, saya mengeluarkan plastik untuk meletakkan alas sebelum Ica duduk. Sungguh sangat menyengat aroma bau darah haid. Tir, masih jauh? Tanya Ica padaku. Ketika ingin saya menjawab, serentak saya, Wandi, dan Gilang menjawab. Sedikit lagi. Dan kami semua saling menatap kemudian tertawa bersama. Di tengah hutan dengan rasa lelah yang teramat sangat, kami luapkan rasa lelah kami dengan tertawa. Saya mengatakan kepada Ica, Wandi, dan Gilang, udah jam 1:30, kita baru mau sampai di pos Bapak Tere. Lanjut lagi yuk. Akhirnya kami melanjutkan perjalanan dengan sedikit lebih cepat. Namun setelah 15 menit kami berjalan dengan cepat, perjalanan kami mulai melambat kembali. Kondisi Ica sudah mulai lemas karena darah yang terus mengalir. Kami pun berjalan menyeimbangkan dengan langkah Ica.
Tibalah kami di pos Bapak Tere. Saat tiba, kami tidak beristirahat. Tanpa bicara apapun, Ica mempercepat langkahnya sendiri. Saya pun menyemangati Ica. Ayo semangat. Seketika langkah Ica pun terhenti. Gilang pun bertanya, "Kenapa, Ca?" "Engap, Bang," jawab Ica. Tiba-tiba terdengar suara dari belakang saya. Suara seperti orang yang sedang ngos-ngosan. "Bang Wandi, nafasnya boros amat, Bang," ledek saya sambil tertawa. Gue tadi kaget pas tiba-tiba di pos Bapak Tere. Si Ica langkahnya cepet banget. Kirain ada apaan, jawab Bang Wandi. "Maaf, Bang, soalnya ranger bilang gak boleh lama-lama di pos Bapak Tere," jawab Ica yang menjelaskan. Kami melanjutkan kembali perjalanan. Tak terasa dari perjalanan yang kami tempuh, waktu sudah menunjukkan pukul 3 sore. Suasana sudah mulai berkabut. Ica merasa tas yang digendongnya terasa sangat berat. Padahal dalam tas tersebut hanya berisikan sleeping bag, jaket, kompor kecil, dan nesting. "Tas yang aku gendong kok kerasa berat ya?" keluh Ica padaku. Jika kalian ingin berbagi cerita kepada kami, silahkan DM ke Instagram atau email kami yang ada di kolom deskripsi. Sekian dan terima kasih. Salam dari kami, keluarga pendaki.